kita di setiap subuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan subuh ini masih bisa bersuayah di dunia maya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat ya untuk keberkahan ilmu kita, untuk keberkahan usia kita, dan insya Allah sebagaimana saya sampaikan tadi, hari ini berhubung sekarang itu di zaman era digital ini ya, kita semua tidak bisa berlepas dari yang namanya internet, dari yang namanya media sosial, baik itu yang di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Nah, kita tentu saja sebagai seorang muslim wajib untuk mengetahui etika-etikanya ya, bagaimana Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa-fatwa tentang akhlak bermedsos gitu ya, akhlak bermedia sosial. Akan kita pelajari sama-sama hari ini. Langsung saja, saya tidak buatkan PPT ya, itu belum selesai. Langsung kita masuk pada, nah ini fatwa yang sudah dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia. Ada yang sudah mempelajari ini? Nih fatwa MUI ini sudah lama ya, agak lama, nomor 24 tahun 2017 tentang bagaimana hukum kita bermuamalah melalui media sosial, bahwa pertimbangannya perkembangan teknologi dan komunikasi memberikan kemudahan ya, di satu sisi memberikan kemudahan. Bentar, ada yang masuk dulu. Jadi tadi ya, di satu sisi teknologi ini memberikan kemudahan untuk berkomunikasi ya, memperoleh informasi di tengah masyarakat kita, bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital ya, khususnya ini medsos, tentu saja di satu sisi bisa mendatangkan kemaslahatan untuk umat manusia. Misalnya bisa mempererat tali silaturahmi kan, kita melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Instagram tahu gitu ya, ini Umi Uyun lagi ngapain nih, misalkan ini lagi ngapain, nah itu bisa mempererat silaturahmi misalnya. Kemudian untuk kegiatan ekonomi pun bisa menjadi lebih mudah. Dalam hal pendidikan ya, ada dengan YouTube lebih mudah lagi, misalnya dengan kita ini seperti ini gitu ya, dimudahkan dengan adanya teknologi. Pokoknya kegiatan positif lainnya itu dengan perkembangan teknologi sangat membantu. Nah, di sini MUI menyampaikan bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis medsos ya, yang sering kita pakai tentunya ya, bahwa ketika dilakukan dengan tidak disertai tanggung jawab gitu ya, nah sehingga dari hal-hal positif yang di atas disampaikan, tentu saja ini juga bisa membawa hal negatif, hal yang tidak benar, misalnya penyebaran hoax ya. Hoax itu sangat luar biasa sekali sekarang, kemudian fitnah, kemudian ghibah, namimah ya, adu domba, kemudian tersebar juga penipuan juga. Apa Mi? Penipuan, Iya, banyak penipuan ya, APK itu disebar gitu ya. Pokoknya ini sangat banyak sekali yang meresahkan ya, pemutarbalikan fakta, ada ujaran kebencian ya, haters, nah itu para netizen itu ya. Pokoknya banyak terjadi permusuhan gitu ya, kesimpang siuran, ada informasi palsu. Nah ini terjadi disharmoni sosial. Nah ini berdasarkan hal-hal ini, di satu sisi tadi mempermudah, ada hal positifnya, di sisi lain banyak juga hal negatifnya. Maka
Nah, di sini MUI ya menyampaikan ada fatwa-fatwa yang harus kita ikuti ya, harus kita junjung tinggi, bahwa penggunaan medsos ini seringkali menyebarkan informasi yang belum tentu benar ya. Nah, ini memang bisa menimbulkan mafsadat atau kerusakan di tengah masyarakat. Pokoknya dari berbagai hal tadi ya, atau media penipuan dan sebagainya. Nah, bahwa banyak pihak yang menjadikan konten media digital ini isinya tadi ada yang penyebar hoax, ada penyebar fitnah, penyebar gibah, namimah, desas-desur, kabar bohong gitu ya, ujaran kebencian, aib tentang seseorang, kejelekan seseorang, apalagi di era perpolitikan saat ini ya, hampir setiap hari itu ya. Kemudian ada informasi pribadi yang diumbar ke publik. Pokoknya hal-hal ini ya sebagai sarana untuk pengen meraih simpati atau memprovokasi atau mencari keuntungan politik ya, ekonomi. Nah, ini bahwa sehingga muncul di tengah masyarakat mengenai gimana hukumnya gitu ya, hukum melakukan muamalah gitu ya di media sosial. Nah, sehingga ini fatwa MUI ini bisa dijadikan pedoman oleh kita untuk kita sebarkan ya kepada murid-murid kita, untuk orang-orang sekitar kita. Nah, ini dari fatwa MUI kita diingatkan, diawali dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 ya sangat kita pahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ja'akum, jika datang kepada kalian fasiqun, seorang yang fasik ya, binabain, membawa sebuah berita, fathabayyanu, maka periksa dengan teliti ya. Tabayun itu periksa dengan teliti, antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tidak antusibu menimpa kauman ya, kepada suatu kaum, bijahalatin tanpa tahu gitu ya, bijahalah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, fatus bihau, maka menjadikan ala mafa'altum, apa yang telah kalian kerjakan, nadimin, menjadi menyesal. Jadi jangan sampai ketika ada sebuah informasi kita langsung percaya gitu ya, langsung ada informasi langsung share gitu. Jadi dalam Islam itu ada etikanya. Di surah Al-Hujurat kita diingatkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian ya seorang yang fasik, kemudian dia membawa nabain, berita. Nah, ini kewajiban kita adalah fatabayyanu, maka memeriksa dengan teliti kebenarannya, sumbernya seperti apa, dari mana gitu ya. Nah, jangan sampai antusibu, menimpa kauman, kepada suatu kaum, bijahalatin, karena ketidaktahuannya itu, fatus bihau ala ma fa'altum nadimin, sehingga atas apa yang sudah mereka lakukan, nadimin, mereka menjadi menyesal. Ini kan ayat ini terkait informasi yang ini ya, terkait informasi yang Nabi hampir saja menyerang. Nah, karena ada informasi bahwa kaum itu tidak mau menyerahkan zakat, padahal sahabat itu, ada seorang sahabat yang Nabi utus ya kepada sebuah kaum untuk menagih zakat, tapi karena dia merasa takut kepada kaum itu sehingga tidak mau menagih zakat, tetapi karena takut dia sampaikan pada Nabi bahwa mereka enggan ngasih zakat. Nah, padahal tidak seperti itu. Jadi hampir saja kan Nabi memerangi ya orang-orang yang menolak untuk berzakat, hampir saja terjadi peperangan kalau saja gitu ya tidak ditabayunkan. Nah, ini jadi kita juga sama gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai kita menyesal gitu ya, jangan sampai kita menyesal ada informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, kita terjebak percaya gitu ya dengan hal itu. Kemudian MUI juga dalam fatwanya itu sebelum memfatwakan berdasarkan pada Quran Surah An-Nur ayat 16. Silahkan dibaca Umi, biasa lupa tadi. Surah An-Nur ayat 16, boleh kita sama-sama simak ya, bahwa melarang untuk menyebarkan praduga, kecurigaan, mencari keburukan orang lain, menggunjing. Nah, ini dalilnya surah An-Nur ayat 16. Silahkan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula
Dan seandainya tidak, idh sami'tumuhu, ketika kalian mendengarkan berita itu, qultum, maka katakanlah oleh kalian, ma yakunu, tidaklah terbukti, lana, bagi kami, an natakallama, untuk berbicara, bihada, dengan ini. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Hada, ini adalah buhtanun, sebuah kedustaan azimun yang sangat besar. Baik. Terima kasih Umi. Nah, ini surah An-Nur ya, terkait hadisul ifki ya, berita bohong yang fitnah yang menimpa kepada Siti Aisyah yang dituduh berzina ya. Nah, ini dalam surah An-Nur ayat 16 kita diingatkan oleh MUI bahwa larangan untuk menyebarkan praduga, kecurigaan atau mencari-cari ya keburukan orang lain, kemudian menggunjingnya ya di surah An-Nur. Di surah An-Nur ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula, dan mengapa ya tidak, walaula dan mengapa tidak, izzami'atumuhu, ketika kalian ya mendengar tentang berita bohong itu, tentang bahwa Siti Aisyah dituduh berzina ya dengan salah satu sahabat karena hilang apa, kalung ya, saat itu ketika dalam sebuah peperangan mau pulang hilang kalung, kemudian mencari-cari Siti Aisyah sampai tertinggal dari rombongannya dan diketemukan oleh Sofwan ya, kemudian diantarkan. Nah, ini terkait hadisul ifki ya, berita bohong tentang Siti Aisyah yang dituduh berzina. Maka nah di sini dalam surah An-Nur, walaula iz sami'tumuhu, dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengar berita bohong itu, kultum ya, bahwa kalian mengatakan, ma yakunu lana an natakallama bihadza. Jadi sekali-kali tidak pantas gitu ya bagi kami ya, bagi kita untuk mengatakan hal seperti itu gitu, sekeji itu gitu ya, itu Siti Aisyah gitu ya, menuduh Siti Aisyah. Subhanak, maha suci, maha suci Engkau ya Allah. Hadza buhtanun azim, ini adalah dusta yang besar. Nah di sini ya bahwa tadi ini adalah ayat yang menurunkan ya bahwa Allah ketika menegur ya, mengapa kalian itu tidak berkata ketika mendengar berita bohong itu ya, tidak pantas kami menyampaikan hal ini. Nah ini jadi celaan untuk orang beriman yang sama ikut-ikut memperbincangkan berita bohong itu. Jadi kata Allah, mengapa ketika kalian mendengar berita bohong itu kalian tidak mendustakan orang yang memperbincangkannya dengan mengatakan kepada mereka bahwa kami tidak pantas gitu untuk membicarakan hal ini gitu. Ini tidak mungkin, ini ya tidak mungkin kami lakukan apapun yang terjadi gitu. Nah di sini subhanak ya, maha suci Engkau ya Allah, untuk mengungkapkan bahwa rasa heran terhadap mereka yang datang membawa berita bohong itu, bahwa kata Allah, hadza buhtanun azim, ini adalah dusta yang besar. Al buhtan ini membicarakan seorang apa-apa yang tidak sesuai dengan kenyataannya, bahwa Rasulullah sampai itu ya hampir saja ya terpengaruh gitu ya, sehingga turunlah ayat ini yang menyatakan tentang kesucian dari Siti Aisyah. Nah ini bahwa sama ya, kita juga terkadang suka termakan dengan isu gitu ya. Nah ini salah satu ayat yang melarang untuk menyebarkan praduga ya, atau kecurigaan atau menggunjing ya, mencari keburukan orang lain. Nah kemudian di fatwa MUI juga di ketiga ya, ada surah An-Nur ayat 19, masih terkait terhadap yang tadi ya. Silahkan ada yang membaca selain Umi ya.
kita sama-sama mempraktekkan nih pembelajaran bahasa Arabnya di terjemah ringkas dan singkat. Silahkan. Saya Bu Dokter. Ya, silahkan Bun. Ada Ayat Bunda, Airisma katanya Bun. ya Bunda Yuke dari Kota Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Oh Bunda Airisma. Oke, Iya, Bunda mangga. Airisma udah ngacung Umi tadi. Gak apa-apa Bunda Yuke, mangga. Iya mangga Bunda Risma, mangga lajeng ya mangga sok. Siap. Ayat 19. Iya, ayat 19 Bun. Surat An-Nur ayat 19. Baca Arab sama perkata terjemahnya gitu. Iya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bentar gue sambil masak. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yuhibbuna, mereka yang mencintai, Menginginkan mereka yang menginginkan, atas ini agak kecil, atas gigi, apa ya Bun? Antasyi'a, untuk melakukan al-fahisyatu al-fahisyata itu kekejian filladina, bagi orang-orang amanu yang beriman, lahum bagi mereka azabun siksa alimun yang sangat pedih, Iya, sekarang Fidun- Ibu ke Cibatu di bawah. akhirah dan di akhirat. Wallahu, dan Allah Ngisi di Cibatu nanti keadaan dulu sebentar. antum dan kalian semua la ta'lamuna, mereka yang tidak Ada mengetahui. tadinya. Ya, sekarang bilangin. Ya, ini Ibu lagi ngaji dulu. Di WA dulu, Ibu lagi ngisi kajian. Ya, di WA dulu, Ibunya lagi ngisi kajian. Ya. Nanti ada Ibu ke sana. Salam. Baik. Mohon maaf ini anak dari pondok ini yang telepon. Bentar. Baik, terima kasih Bunda Irisma sudah membacakan surah An-Nur ayat 19 bahwa di sana ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yuhibbun, mereka menginginkan ya, antasyi'al fahisyah, tersiar gitu ya. Antasyi'a itu tersiar, al-fahisyah, sesuatu perbuatan yang sangat keji ya, yaitu hadisul ifki, berita bohong, fil ladzina amanu, di kalangan orang beriman. Nah, lahum azabun alim, mereka mendapatkan siksa yang pedih, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lam, dan Allah tahu gitu ya, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu. Nah, ini jadi sekali lagi supaya tidak pusing ya. Jadi ini ada tentang, saya ingatkan dulu bahwa ini hadisul ifki ya, berita bohong. Nah, ini kelakuannya orang-orang munafik ya. Jadi setelah mereka gagal tentang mengganggu Nabi dengan sentimen kesukuannya, maka orang-orang munafik itu di sini mereka menyebarkan hadisul ifki ya, kisah dusta ya tentang Siti Aisyah, bahwa sekali lagi saat itu kisah ini dari istri Rasulullah yang mendapatkan giliran menyertai Nabi ya dalam perang apa namanya dulu itu, perang Muraisi ya. Siti Aisyah itu kehilangan kalungnya ketika perjalanan menuju Madinah ya, setelah beres perang. Jadi dalam perjalanan itu kan para sahabat ya sama Nabi beristirahat di suatu tempat. Nah, ketika itu Aisyah keluar dari tanduknya ya. Jadi dari tanduknya yang berada di atas punggung unta, ada keperluan saat itu Siti Aisyah. Kemudian ketika kembali ke kayak tadi yang tanduk tadi itu, nah beliau kehilangan kalungnya. Nah, kemudian Siti Aisyah mencari gitu ya, mencari lagi, keluar lagi, kalungnya hilang. Nah, kemudian ketika kembali yang kedua kalinya,
Siti Aisyah sudah kehilangan rombongan. Jadi Rasulullah dan para sahabat mengira Siti Aisyah ada di dalam ya. Nah, sehingga sudah berangkat lah ya, ceritanya sudah berangkat. Kemudian para sahabat yang menaikkan itu ya ke punggung Siti Aisyah di atas itu tidak menyadari, pokoknya karena memang ya intinya tidak menyadari. Nah, sehingga Siti Aisyah gelisah ya ketika ditinggal rombongannya, tetapi Siti Aisyah tetap menunggu di tempat yang semula. Jadi tempat dia istirahat itu menunggu gitu ya, berharap bahwa rombongan Rasulullah menyadari ketidakadaan dia gitu ya, dan kembali mencari Siti Aisyah di tempat istirahat tadi. Tetapi yang ditunggu-tunggu oleh Siti Aisyah tidak kunjung datang, sehingga akhirnya salah satu sahabat Rasulullah ya, bernama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami ya, melewat gitu ya. Sofwan melewat dan mengenali Siti Aisyah gitu ya, karena Sofwan pernah melihat gitu ya, karena Sofwan pernah melihat Siti Aisyah ya ketika sebelum hijab itu diwajibkan. Jadi kenapa Sofwan tahu gitu ya itu Siti Aisyah, karena Sofwan pernah melihat sebelum masalah hijab diwajibkan ya kepada umat muslimah. Nah, kemudian Sofwan membantu Siti Aisyah ya, dan dibawa naik unta ya, menuntunnya sampai ke Madinah. Nah, ini sejak bertemu dengan Siti Aisyah selama perjalanan, Sofwan sebetulnya tidak pernah menyampaikan apa-apa ya kepada Siti Aisyah selain ucapan dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, karena kaget gitu ya, tahu bahwa Siti Aisyah tertinggal. Nah, dari peristiwa itu dimanfaatkan oleh orang munafik bahwa mereka biasa membumbui gitu ya kisah ini dengan hadisul ifki, dengan berita bohong. Ini sangat antusias dalam menceritakan kebohongan ini gembongnya munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi cerita bohong ini sampai menyebar gitu ya, sehingga banyak juga jadi sampai menyebar dari mulut ke mulut, sehingga ada beberapa sahabat yang terfitnah gitu ya. Tanpa disadari mereka ikut andil dalam menyebarkan hadis ini. Nah, diantaranya adalah Mistah bin Utsasah, sepupunya Abu Bakar, Hasan dan Sabit bin Hamnah ya, Hamnah binti Jahsy. Nah, mereka tersulut gitu ya, sehingga Rasulullah sedih gitu ya. Rasulullah sedih dengan berita yang tersebar itu. Bukan Rasul itu bukan meragukan kesetiaan istri sendiri gitu ya, bukan meragukan kesetiaan Siti Aisyah. Nah, beliau sangat percaya bahwa Siti Aisyah dan Sofwan tidak seperti yang digunjingkan. Nah, berita yang sangat menyakitkan hati Rasulullah ini memantik kemarahan para sahabat gitu ya, sehingga hampir saja terjadi semacam adu jotos gitu ya. Jadi para sahabat merasa kesal gitu ya, karena Rasulullah begitu sedih gitu ya mendengar berita ini. Nah, sehingga sebagai respon dari berita buruk ini, Sa'ad bin Mu'adz ya menyampaikan kesiapannya untuk membunuh kaum Aus ya, atau golongan Aus yang terlibat dalam penyebaran berita bohong ini. Nah, sementara Sa'ad bin Ubadah ya tidak setuju dengan sikap Sa'ad, karena diantara yang tertuduh itu yang menyebarkan berita ini berasal dari kaumnya Sa'ad bin Ubadah. Nah, pokoknya hampir kacau gitu ya. Ini yang diinginkan orang-orang munafik memang seperti ini gitu ya. Namun dengan petunjuk dari Allah, Rasulullah tampil menyelesaikan permasalahan ini dan berhasil meredam api kemarahannya, sehingga orang-orang munafik gagal lagi gitu ya. Nah, jadi pokoknya situasinya itu sangat luar biasa ya, dengan gunjingan, dengan tuduhan itu. Nah, tadinya Siti Aisyah itu tidak tahu kalau orang-orang sedang menggibah gitu, menggunjing dia gitu, bahwa tidak menyadari. Nah, sehingga sampai Siti Aisyah sakit gitu ya, dan meminta izin kepada Rasul untuk tinggal sementara dengan ayahnya Abu Bakar. Nah, sehingga pokoknya sangat sakit hati sekali Siti Aisyah mendengarnya. Dari sejak saat itu ya, Siti Aisyah susah tidur gitu ya, terus mendoa, berharap, memohon kepada Allah ya, memberitahukan kepada Nabi melalui mimpi gitu ya, tentang masalah yang sedang digunjingkan oleh masyarakat.
Siti Aisyah merasa tidak pantas ya menjadi penyebab turunnya wahyu. Oleh karena itu beliau berharap ada pemberitaan lewat mimpi ya kepada Nabi gitu ya. Nah, sehingga turunlah ini ya. Jadi sebulan penuh ini, bukan sebentar ya. Sebulan penuh Siti Aisyah sedih gitu ya. Sedih karena orang-orang munafik yang menyebarkan berita bohong itu, sampai pada akhirnya sudah 1 bulan ya, Allah menurunkan 10 ayat tentang hadisul ifki ya, tentang berita bohong ini, yaitu dari surah An-Nur ya, dari sejak ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nih jadi dari ayat 11 sampai 20 di antaranya yang dikutip oleh MUI, mungkin tidak semuanya ya karena memang terlalu banyak juga. Nah, ini sebetulnya tentang berita bohong ini dalam surah An-Nurnya itu dari ayat 11 ya. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Nah, ini dari ayat 11 bahwa orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga gitu ya. Kata Allah itu jangan kamu kira bahwa berita bohong itu ya bahkan itu adalah kata Allah. Nah, jadi intinya dari ayat 11 sampai 20 ini menceritakan tentang tazkiyah ya, kesucian Siti Aisyah, bahwa dengan turunnya ayat 11 sampai 20 surah An-Nur ini maka sudah jelas permasalahannya, sehingga Siti Aisyah merasa lega, kemudian orang-orang muslimin juga ya, namun mereka merasa berang dengan orang yang ikut andil ya mencoreng nama baik Siti Aisyah dan Abu Bakar, sampai tersulut emosi juga ya ketika tahu bahwa Mistah bin Utsasah, bahwa sepupu dia sendiri gitu ya, yang selama ini Mistah itu dibantu oleh Abu Bakar ya, ekonominya dibantu gitu ya, tetapi kenapa sangat kok bisa-bisanya gitu ya, Mistah yang sudah dibantu oleh Abu Bakar, makanannya semua, pokoknya selama hidupnya itu dibantu oleh Abu Bakar, tetapi kenapa sampai menyebarkan berita yang sangat melukai hati Rasulullah, sehingga dalam hal ini sampai bersumpah ya Abu Bakar sebagai ayah dari Siti Aisyah, pokoknya mah nggak akan ngasih lagi, intinya gitulah, nggak akan ngasih lagi ke Mistah gitu ya. Nah, sehingga ditegur juga di surah An-Nur ayat 22 bahwa wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin, ya, jangan orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan ngasih bantuan lagi gitu ya kepada kerabatnya orang miskin. Nah, ini akhirnya Abu Bakar membantu Mistah kembali ya, karena mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di surah An-Nur ayat 11 sampai 20 ini pokoknya mencela mereka yang terperangkap jebakan orang-orang munafik gitu ya, dan memuji orang mukmin yang tidak termakan dengan isu ini ya, bahkan menyikapinya dengan bijak, meyakini adalah berita dusta gitu ya. Di antara yang tersanjung dalam ayat ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an gitu ya. Imam Bukhari menyampaikan dalam salah satu hadisnya bahwa ketika sahabat dari kaum Ansor yang mendengar berita ini, maka Rasulullah menyampaikan, ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak hadza buhtanun azim. Kita sama sekali nggak pantas gitu untuk mengucapkan hal ini, Maha suci Allah, ini adalah dusta yang sangat besar. Jadi intinya pelajaran dari kisah Siti Aisyah ini bahwa menyebarkan berita dusta itu merupakan salah satu metodenya kaum munafik ya untuk menyerang umat Islam. Nah, ini harus mengambil pelajaran bagaimana apalagi saat ini ya, zaman yang penuh fitnah. Kemudian bahwa kisah ini juga menunjukkan bahwa syariat penegakan qazab ya, sanksi diberikan sanksi bagi orang yang menuduh kepada orang yang terbukti telah menuduhkan perbuatan keji ya kepada orang muslim dan menjaga kehormatan. Inilah salah satu yang dibahas dalam fatwa MUI ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang ingin bahwa tersebar berita bohong ya terkait Siti Aisyah ini adalah mereka diantaranya orang-orang yang beriman juga ada yang terjebak, lahum azabun alim, kata Allah, mereka mendapatkan siksa yang pedih,
fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wallahu ya'lamu, dan Allah tahu, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak tahu. Baik, tinggal 3 menit ya. Satu ayat lagi saja, silahkan yang akan menerjemahkan. Ini kurikulum merdeka fase B, Al-Hujurat ayat 12. Iya, kurikulum merdeka fase B nih, Al-Hujurat ayat 12 ya, Mi. Silahkan, ada yang membacanya. Bunda Yuke tadi ya. Bunda Yuke mau baca surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, insya Allah. Enggak. Iya. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhunn, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu, karena sebagian dari prasangka itu Adalah dosa. ya adalah dosa. Selanjutnya artinya nggak kelihatan ke bawah ya Bun ya. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain. Ya. Silakan kalau Dilanjut aja. Iya, dilanjut ya. ya, silahkan. Ini Bun. Wala tajassasu. Dikasih tahu saja dari sini sajalah, susah ya itu untuk ini. Tajassus itu memata-matai ya, mencari-cari kesalahan. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'd. Silakan Bun. Wala yaghtab, dan janganlah menggunjing ba'dukum, sebagian dari kalian, ba'don, kepada sebagian yang lainnya. Ayuhibbu, apakah kalian suka, ahadukum, seseorang di antara kalian, ayakula, makan, lahma akhihi, daging saudaranya, maitan, dalam keadaan bangkai, mati. Fakarihtumuhu, maka tentulah kalian akan membencinya. Wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabun, maha penerima taubat, rahimun, lagi maha penyayang. Baik ya, sudah dibaca oleh Umi bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah katsiran, jauhilah oleh kalian banyak, katsiran itu banyak, minadzon, berprasangka. Jadi harus menjauhi dari banyak prasangka. Nah, inna ba'dadh-dhonni, karena sesungguhnya banyak prasangka itu ya, sebagian prasangka itu ismun, itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, jangan menggunjing ya, sebagian di antara kalian menggibah sebagian yang satu di antara dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum, ini Allah nanya ya, ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian itu senang gitu ya, suka ayyakula lahma akhi, memakan daging saudaranya, maitan ya, bangke, memakan bangke daging saudaranya. Fakarihtumu, maka tentu saja ya, fakarihtumu, maka mereka merasa jijik ya, jijik dengan bangke itu, merasa tidak suka. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat, maha penyayang. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa di surah Al-Hujurat ayat 12 ini ya, ada sebuah kisah juga. Nah, ini adalah kisah kita ya, sebab nuzul ya. Ada seorang munzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj ya. Jadi intinya dulu itu ada seorang bernama Salman Al-Farisi, sahabat Rasul. Jadi di antara kebiasaan dari Salman itu ya, kebiasaannya itu tidur. Jadi setelah makan itu tidur gitu ya.
setelah makan tidur. Jadi dan dia pun Salman sering mendengkur. Nah, pada saat itu ada seseorang yang menggunjing ya perbuatan Salman ini. Nah, udah makan tidur terus mendengkur gitu ya kalau tidur itu. Nah, jadi ada seorang yang menggunjing perbuatan Salman ini, maka turunlah ayat surah Al-Hujurat ayat 12 bahwa melarang untuk saling menggunjing, bahwa ini di sini ya melarang untuk saling menggunjing, bahwa berprasangka buruk ini tentu saja sangat jelek gitu ya untuk berprasangka buruk, bahwa intinya kandungan ayat ini adalah supaya lebih cepat gitu ya. Pokoknya harus menjauhi prasangka buruk, bahwa ini adalah perintah dari Allah untuk menjauhi prasangka buruk karena mencurigai gitu ya, kemudian menuduh tanpa bukti misalnya, padahal tuduhan tanpa bukti itu adalah sebuah dosa. Kemudian jangan juga mencari-cari keburukan orang lain gitu ya, mencari keburukan orang lain, istilah agamanya tajassus gitu ya, tajassasu ya, jasa itu upaya mencari-cari tahu dengan sembunyi-sembunyi kayak detektif gitu ya. Nah, jadi berprasangka buruk yang pertama ya, langkah awal untuk membuka aib orang lain, padahal untuk membuka aib itu sama saja mengungkapkan keburukan orang lain yang belum tentu memiliki dasar yang jelas gitu ya. Nah, apalagi yang selanjutnya adalah menjauhi perilaku buruk untuk melakukan ghibah. Nah, ini nggak boleh melakukan ghibah gitu ya. Bahwa ghibah di sini tadi kata dalam ayatnya ya, kata dalam salah satu hadis ya, hadis Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ketika Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat bersama Rasulullah, terciumlah bau bangkai yang sangat busuk. Nah, hal itu membuat Rasulullah bersabda bahwa tahu nggak kalian bau apakah ini? Nah, jadi ketika pada sedang berjalan gitu ya dengan para sahabat, maka tercium bau busuk, sehingga hal ini membuat Rasulullah bertanya, tahu nggak kalian apakah ini? Nah, ini adalah bau orang-orang yang suka menggunjingkan orang lain. Nah, ini ya baunya orang-orang yang suka menggunjingkan orang lain. Ya, baik, untuk hari ini mungkin dicukupkan sekian ya ibu-ibu. Ini jam 6 udah lebih 5 menit. Mudah-mudahan kita juga masih bisa membahas ya fatwa MUI ini terkait bagaimana kita bermuamalah di medsos ya, di media sosial harus lebih berhati-hati lagi. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis di sini masih banyak di bawahnya ya. Mungkin ada lanjutannya, kita akan bahas lagi bagaimana hukumnya kita bermuamalah bermedsos ya di era digital ini. Nah, untuk hari ini dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkan ya kajian-kajian di hari-hari berikutnya. Semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan, baik keberkahan ilmu, keberkahan umur. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf juga ya kalau nggak keburu juga nanti ketika di Bekasi ini lihat situasinya juga mohon maaf, ini Senin sampai Kamis ada kegiatan itu Hari Guru Nasional ya, Hari Guru Nasional kita mempresentasikan dari inovasi yang sudah kita buat. Mohon doa dari semuanya. Tapi nanti dilihat di situasinya, kalau memungkinkan kita mengaji, kalau tidak memungkinkan seperti kemarin di sana tidak memungkinkan, mohon maaf sekali. Tetap semangat untuk tholabul ilmi di mana saja kita berada. Mudah-mudahan setiap ayat dan setiap hadis yang kita kaji di setiap harinya semakin hari semakin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik.